sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid, yayasan, para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, petugas kebersihan masjid, muadzin dan semuanya. Subuh yang sangat bahagia ini, senang sekali pagi ini kita bangun dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, kami Engkau masih hidupkan setelah kami Engkau wafatkan dalam tidur itu. Jadi tidur itu diistilahkan dengan kematian ya, karena tidur itu ya pisahnya manusia dengan rohnya, tapi sejenak, sebentar ya. Tapi kalau kematian itu agak lama, juga tidak pisah selamanya nanti, sebab setelah hari kiamat ketemu lagi. Kalau tidur kan sebentar. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan judulnya yang unik ya, debu takwa pembebas derita. Yang saya sebut debu takwa itu takwa yang sedikit sekali, takwa yang dimiliki orang yang hanya sebesar debu itulah begitu. Kalau Bapak Ibu sudah takwanya, saya kira sudah di atas debu lah gitu. Bapak Ibu sholat kan 5 waktu, sholat toh 5 waktu, wah itu sudah di atas debu lagi itu, di atas lagi itu. Bapak Ibu baca zikir la ilaha illallah, ya, oh luar biasa toh. Bapak Ibu tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, yang dulu-dulu mungkin ya, tapi sekarang enggak toh. Nah, itu sudah luar biasa, takwanya sudah luar biasa ya. Nah, yang saya jelaskan pagi ini adalah takwa yang sangat kecil. Masih adakah pengaruhnya? Loh gitu loh. Bapak Ibu sekalian, apa sih takwa itu? Apa takwa itu? Saya tunjukkan definisi yang paling mudah. Paling mudah yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar kan juga punya riwayat yang tidak bagus toh Pak itu. Nah, Umar bin Khattab itu loh kan orang yang dijamin masuk surga, tapi kan punya riwayat yang tidak bagus. Tapi Islam itu hebatnya begitu, tidak memandang riwayat hidup orang. Pokoknya yang penting Anda sekarang dan seterusnya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab mengatakan takwa itu seperti engkau melangkahkan kaki di daratan yang di situ banyak pecahan kaca, duri, pines dan seterusnya. Jadi kalau kita melangkah ya Pak ya, kita melangkah ini tidak mungkin langsung melangkah, tapi kaki ini dijamin bahwa yang diinjak itu tidak ada duri, tidak ada pecahan kaca. Ya, takwa itu seperti itu. Jadi kalau orang itu setiap kata yang diucapkan itu difikirkan dulu. Sikap ekspresi muka kepada seseorang itu difikirkan dulu. Ini baik apa enggak ekspresi muka saya ini? Tindakan kita dipikirkan dulu.
yaitu kata Sayyidina Umar, yaitu tandanya orang bertakwa. Nah, bicara soal takwa ini, silakan Bapak Ibu memeriksa Al-Quran surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman 46. Surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Waliman khafa maqama rabbi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khofa, bagi orang yang takut kepada siksanya Allah. Tapi di sini takut waliman khofa maqama rabbih. Orang yang takut ketika dia berdiri besok di depan Tuhannya, gitu. Takut nanti ketika harus berada di meja pengadilan Allah bagaimana? Takut ketika harus berdiri mempertanggungjawabkan seluruh kata yang pernah diucapkan sepanjang hidupnya. Itu bagaimana? Dia takut begitu. Saya kira semua kita punya perasaan begitu ya. Bagaimana nanti di depan Allah seperti apa ya? Bapak Ibu punya perasaan begitu? Bapak Ibu punya perasaan begitu? Iya. Nah, ini jaminannya. Hanya takut begitu saja. Jannatan. Orang seperti Bapak Ibu ini akan diberi 2 surga. Loh. Betapa murahnya ya Allah ya. Jadi bukan persoalan perbuatan ibu, bukan persoalan ubudiyah ibadahnya Bapak Ibu, enggak. Pokoknya punya rasa khawatir besok kalau saya menghadap Allah itu uang sekian banyak yang di saku saya, yang di hak milik saya ini besok harus saya pertanggungjawabkan. Dari mana dan untuk apa? Nah, Bapak Ibu punya kekhawatiran begitu, rasa takut begitu, dijamin jannatan, dapat 2 surga. Sudah. Ada lagi surat At-Tolak ayat 5. Ayat 5 saja. Ayat 5. Surah apa? At-Tolak ayat 5. Surah At-Tolak ayat 5. Saya tunjukkan ya. Salah saya. Ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya sudah hati-hatilah, sudah hati-hati
Tapi namanya orang kan ya seringkali kepreset toh. Wa may yattaqillaha, siapa yang takut kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan menghapus sayyiatihi, dosa-dosanya. Subhanallah, bapak-bapak ibu sekalian, jenengan itu loh, bapak ibu ini jam 3 malam, orang lain banyak yang masih menikmati tidurnya, bapak ibu ini bangun loh. Tidak hanya bangun, karena itu hari Senin, ibu-ibu menyalakan kompor, menyiapkan untuk sahur. Karena apa? Ya karena taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Ya sudah, loh itu ada bonusnya besar. Ada bonusnya. Jam 5, ibu, ini di luar Ramadan nih, di luar Ramadan. Jam 5, karena itu hari Kamis, ibu menghangatkan makanan. Untuk apa? Untuk berbuka, pahala lagi. Itu ada bonusnya. Karena semua itu dilakukan karena senang kepada Allah. Begitu-begitu itu yang akan menghapus dosa. Jadi dosa itu tidak pasti dihapuskan Allah dengan istighfar. Wudhu Bapak Ibu, ya, air yang menetes dari muka kita, anggota badan kita, seperti kita menganggap biasa, tetapi bagi Allah ini sudah menghapus dosamu. Bapak Ibu jalan ke masjid, setiap langkah itu adalah penghapusan dosa. Wah, ini hari ini saya terangkan yang senang-senang loh, yang senang-senang. Kita ini harus senang, yakinlah bahwa Allah itu memang memberi kasih yang sungguh-sungguh kepada kita. Wah, tidak hanya dihapus loh Pak. Ayat berikutnya, dalam kalimat berikutnya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah melipat gandakan pahala yang sudah dikerjakan. Jadi orang bertakwa ya, itu satu dosanya dihapus. Hapus Pak, dihapus. Setelah dihapus kemudian pahala yang dimiliki itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Dihapus dosanya, kemudian kebaikannya dilipat gandakan. Senang saya pokoknya membaca ayat-ayat begini, ini senang saya. Wah, ini luar biasa Allah ini. Baik, nah sekarang saya ingin menyampaikan beberapa kisah ya yang menguatkan ayat ini. Menguatkan ayat bahwa takwa itu menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Saya ingin menyampaikan kisah bahwa takwa itu menjadikan orang masuk surga. Yang pertama, kisah dari hadis Al-Bukhari dari Abu Sa'id tentang wasiat pembakaran jenazah. Nah, ini gini ceritanya Bu. Yang bercerita ini Rasulullah. Ceritanya begini. Dulu sebelum saya, kata Rasulullah, ada orang kaya, sukses, punya anak-anak yang hebat. Sebelum meninggal,
Dia memanggil anak-anaknya. Anak-anakku, menurut kamu ayah ini seperti apa? Penilaianmu apa? Penilaianmu bagaimana? Ayah ini orang baik apa enggak? Anak-anaknya menjawab, kami bersaksi bahwa ayah adalah orang baik. Tapi ayahnya mengatakan, itu penilaianmu nak ya. Yang tahu saya, yang lebih tahu tentang diri saya adalah saya. Kamu hanya melihat yang kamu lihat sehari-hari. Kamu tidak tahu apa yang saya kerjakan di luar rumah ini. Setiap orang kan punya rahasia ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Ya. Betul Pak ya? Tiap orang tuh punya rahasia yang anaknya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Dia bercerita, yang lebih tahu tentang diri saya itu saya. Begini nak, saya ini merasa bahwa saya ini tidak layak untuk ditolong Allah karena kelakuan saya. Apa itu Pak? Nggak usah kamu tahu. Pokoknya saya itu merasa belum siap menghadap Allah. Oleh karena itu nak ya, saya wasiat kepadamu satu saja. Kalau saya sudah benar-benar meninggal, tolong kamu membakar saya. Apa namanya itu? Apa istilahnya kalau bakar? Apa Pak? Iya, dikremasi. Pokoknya kamu bakar saya. Lalu setelah dibakar, tolong kamu lembutkan tubuh saya itu. Kamu lembutkan sampai selembut-lembutnya. Kamu tumbuk atau kamu terserah, pokoknya kamu tumbuk habis pokoknya. Setelah itu nak, kamu bawa ke tengah laut. Kamu bawa ke tengah laut. Nunggu angin. Kalau nanti sudah angin kencang, abu saya itu tolong ditebarkan, dilemparkan ke udara. Rasulullah mengatakan, demi Allah, anaknya ini melaksanakan wasiat bapaknya persis seperti yang diperintahkan. Jadi yang cerita Rasulullah Pak. Saya sudah membaca cerita ini lama, tetapi saya tertarik mempelajari kisah itu karena materi ini disampaikan oleh khotib di Kanada, di Amerika. Dia menyampaikan itu bersemangat, dan menurut saya sendiri yang sudah tahu cerita itu, saya ikut meneteskan air mata saya. Kata Rasulullah, demi Allah, anak-anaknya ini melaksanakan persis seperti yang diwasiatkan. Berarti debunya kemana? Abunya orang itu kemana? Berterbangan tuh Pak, terbawa angin yang jauh, dan itu pun nanti kemudian jatuh ke laut, ya Pak ya. Setelah di ke laut kemana? Kemana? Allah mengucapkan kun fayakun, wahai debu-debu yang berterbangan, wahai debu yang sudah hanyut di dasar laut atau di telan ikan, kun fayakun,
Jadilah kamu kembali seperti sebelum matinya. Nah Allah ya Pak. Ya betul, langsung orang itu wujud kembali. Berdiri di depan Allah dan Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kamu wasiat yang aneh-aneh begitu? Kenapa kamu wasiat yang aneh? Jawabnya orang itu satu kata Pak. Makhofatak. Saya takut kepada siksamu. Saya lakukan itu, Allah sudah tahu, dia melakukan itu kan ingin menghilangkan jejak, Pak. Supaya Allah tidak bisa mencari lagi, sudah jadi debu. Kalau dimakamkan di pemakaman yang baru itu, Bapak kan dapat lahan makam baru itu. Selamat ya. Alhamdulillah lah, mikir makam. Kan enak toh carinya kan gampang Pak. Ya toh? Ah itu gampang carinya di situ. Lah ini enggak jadi debu. Kun fayakun. Allah mengatakan, jadi kamu masih punya rasa takut kepada saya? Iya, ya Allah. Saya takut. Saya takut padamu. Baik. Karena kamu masih mempunyai rasa takut kepada saya, sekalipun takutmu itu hanya sebesar debu, mulai hari ini kamu saya selimuti rahmatku, saya ampuni. Rasulullah sampai mengulang 2 kali. Allah mengatakan, hari ini kamu saya rahmati, saya ampuni. Inilah yang saya sebut, ternyata sedebu takwa pun itu bisa menolong kita. Sedebu takwa pun, rasa takut pada Allah itu menolong kita. Apalagi bapak-bapak ini tidak hanya sholat, tapi bersedekah, Jumat bersedekah, subhanallah. Bangun tidur, sudah mikir sedekah kemana hari ini. Kemudian mikir lagi, ada ndak ini keluarga-keluarga kami yang jauh-jauh, yang kesulitan membayar SPP, ditelepon, ditransfer, subhanallah. Semuanya ini akan menghapus dosa-dosa kita. Saya lanjutkan apa tanya jawab? Gimana Pak? Saya lanjutkan apa tanya jawab? Lanjut ya. Enak. Bapak yang diam saja. Saya yang ngomong terus. Enggak apa-apa. Kalau gitu saya tambah 1 kisah lagi. Kisah ini tentang orang yang dibuang ke tempat sampah pada zaman Nabi Musa. Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang sudahlah Pak ya, sudahnya sampahnya orang di kampung itu bikin masalah saja. Bikin masalah orang ini. Sampai orang kampung tidak ada yang memakamkan. Memandikan tidak ada. Mengkafani tidak ada. Saking terkenal kejahatannya Pak. Jahat, jelek. Akhirnya orang kampung ini setelah dia meninggal, tidak tanggung-tanggung Pak, mayit ini diseret di tempat pembuangan sampah Pak. Dibuang ke tempat pembuangan sampah. Saking jeleknya toh Pak, saking jeleknya toh, gregetan orang itu. Meninggal mungkin ya nyembelih sapi lah pokoknya.
Allah memanggil Nabi Musa. Musa, cari orang yang dibuang di tempat sampah itu. Musa, dia adalah orang yang saya kasih. Coba Pak, dia orang yang saya kasih. Cari Nabi Musa. Nabi Musa kemudian mencari. Tanya ke orang, ada ndak ini orang di sini yang dibuang ke tempat saya? Ada, cari sendiri. Tolong ditunjukkan, cari sendiri. Untuk apa saya untuk apa cari sampah itu? Cari orang yang baik ada kok. Sampai ketemu. Sampai Musa bertanya, ya Allah, jangan-jangan kau keliru. Masa orang yang bau busuk di tengah sampah ini engkau kasih? Ya Allah, apa tidak keliru ini? Mestinya ya orang yang dikasih itu kan yang bawa sajadah, terus pegang tasbih. Kok enggak ini? Kok orang seperti ini? Iya Musa, dunia tidak ada yang tahu siapa dia. Musa, begini, beberapa detik sebelum matinya, dia ini ngomong kepada saya seperti ini. Wahai Allah, saya ini gudangnya dosa. Saya ini gudangnya dosa. Dosa saya ini kalau saya tumpuk ke langit pun itu tidak muat. Andaikan saya gelar di bumi pun tidak cukup. Ya Allah, saya pantas engkau siksa. Tapi jika engkau menyiksa saya, tentu yang paling senang adalah musuhmu, yaitu iblis dan pasukannya. Jika engkau menyiksa saya, maka yang senang itu adalah setan, karena berarti setan itu sukses. Tapi jika engkau mengampuni saya, engkau tidak memasukkan saya ke dalam neraka, yang senang, yang senyum adalah Rasulullah. Wahai Allah, manakah yang kau pilih? Engkau menyenangkan setan ataukah engkau menyenangkan Rasul? Ini pinter yang membuat doa ini ya. Bapak harus pinter membuat doa-doa begini ya. Akhirnya Allah menjawab, saya ini sudah saya tulis bahwa saya ini adalah, aku adalah orang yang maha pengasih. Sekarang ada orang meminta saya kasihi, berarti saya harus memenuhi janji saya. Orang ini harus saya kasihi. Orang ini mengatakan lagi, ya Allah, saya ini berdosa dan semua orang tahu kalau saya ini pelaku dosa. Tapi orang tidak tahu bagaimana sebetulnya jiwa saya ini berontak. Jiwa saya ini berontak, ingin berhenti tapi selalu gagal. Saya ingin keluar dari sistem itu, tapi tidak mampu. Saya kalau melihat ada orang baik-baik itu saya menangis. Saya ingin seperti itu, tapi tidak bisa saya. Saya tidak bisa. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa, tolong orang itu kamu mandikan, kamu kafani, kamu sholati, sebab saya sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Hadirin sekalian, kisah yang kedua ini kembali lagi membenarkan ayat surat Ar-Rahman tadi, waliman khafa
maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang punya rasa takut ketika dia harus berdiri di depan Allah, jannatan, dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita baca sekali lagi. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan juga ayat yang itu yang Ar-Rahman toh Pak ya, 46, dan juga At-Tolak yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzib lahu ajra. Shadaqallahul azim. Ya karena sadaqallahul azim ya selesai Pak. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak, nggih Bapak, silakan Bapak. Saya menanggapi yang kisah pertama. Iya Bapak. Mengenai ketakwaan. Betul. Hampir semua orang Allahumma sholli ala. akhir-akhir ya, mesti merasa gelisah. Kadang-kadang dia takut apakah dia itu akan melakukan. Iya. Oleh karena itu dari kisahnya tadi, apakah setiap orang yang merasa ragu, cemas bahwa dia akan masuk surga itu merupakan indikasi bahwa orang itu akan masuk. Ada pertanyaan dari Pak Haji. Pada umumnya orang-orang seusia berapa yang kena Pak? Oh terlalu lama Pak, 70. Ya kalau sampai 70 ya. Ya saya kira kalau sudah memasuki 55, 60 itu berpikirnya begitu Pak ya. Ya Allah, saya ini masa-masa lalu saya seperti itu ya Pak ya. Dan yang tahu Bapak loh. Istri Bapak enggak tahu. Yang tahu panjenengan piyambak, gitu. Ibu sendiri yang tahu bagaimana di kamar menggunakan HP, yang itu nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi Allah tahu bagaimana nasib saya. Nah sekarang beliau ini bertanya, apakah itu bagian dari tanda bahwa orang itu bertakwa? Jawabannya jelas Bapak, iya. Sekarang bandingkan Pak, bandingkan dengan orang yang tidak pernah berbicara akhirat. Bandingkan dengan orang yang tidak berbicara akhirat. Pokoknya dunia sekarang, pokoknya yang kita nikmati. Hidup setelah itu nanti dianggapnya tidak ada apa-apa. Bandingkan seperti itu. Maka ketika Bapak dibandingkan orang seperti ini, sudahlah lepas dari banyak dosa atau tidak, tetapi orang ini kan lebih mulia Pak. Nah kebaikan orang yang berbicara tentang khawatir masa depan di akhirat, itu berarti orang itu mengakui gitu loh. Seperti kisah yang kedua Pak, itu yang terbaik apa bagi Allah? Poin yang tertinggi adalah dia mengakui, saya itu begini ya Allah. Maka doa iftitah ya, doa iftitah, doa pembuka sholat itu ya,
Yang saya tulis di buku 60 menit terapi sholat bahagia, Bapak lihat nanti doa-doa pembuka sholat. Kan biasanya Bapak wajah tu wajiyah toh? Iya toh Bu ya? Bu? Wajah tu wajiyah toh Bu ya? Itu. Sebenarnya itu ada terusannya Bapak. Di situ ada Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa a'taraftu bi dzambi. Itu lanjutannya Pak. Wahai Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau ini Tuhanku dan aku mengakui dosaku di depanmu. Nah, ini loh Pak poin. Jadi orang baik itu adalah orang yang mengakui dosa, gitu loh. Mengakui dosa. Insya Allah lah, kalau orang itu ingat dosa-dosanya, tidak mungkin orang itu memandang orang jelek. Paham Pak ya? Tidak mungkin orang itu memandang orang itu jelek. Kamu sendiri seperti itu. Coba kamu itu gayamu saja kau tutup-tutupi seperti itu. Masa lalumu seperti apa? Nah gitulah. Maka di sini saya tulis di slide itu beberapa pelajaran. Pertama adalah betapa murahnya kasih dan ampunan Allah. Yang kedua, mengakui dosa adalah awal kemuliaan. Mengakui dosa itu awal kemuliaan. Bapak ketika sholat, ketika duduk itu jangan hanya minta rezeki, jangan hanya minta kesehatan, jangan hanya minta supaya anaknya sukses. Tolonglah beberapa menit itu, menit-menit untuk mengakui siapa Anda itu sebenarnya. Menunduk, ya Allah, saya dulu begini, saya dulu dengan istri seperti ini, saya dulu dengan suami seperti ini, saya dulu dengan anak seperti ini, saya dulu untuk cari makan seperti itu. Ketika ekonomi saya begini, saya ini agak ngawur-ngawur sedikit. Ya Allah, ini terus ya itu. Tahun sekian tuh saya hampir sebulan tuh tidak sholat sama sekali. Saya ingat semua ya Allah, saya ingat semua. Ya Allah, inilah aku, ampunilah aku. Nah gitu ya. Begitu Pak ya. Makanya ini saya ceritakan yang seneng-seneng ini untuk menghibur Bapak. Nah, dan Bapak mewakili yang lain. Ibu sekarang, ini sebentar Pak, Ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Bu? Tidak ada? Ada. Ibu ini jangan pikirannya jangan konsumsi sajalah. Yang ini dulu, nanti aja nanti. Nah, saking penuhnya berpikir konsumsi gimana, tapi itu juga baik karena bagaimana menyenangkan orang. Silakan. Kalau tidak ada ini, ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ya Allah. Satu aja Pak. Oh, jangan. Allah. Allah. Pertanyaan pertama tadi tentang apa tadi Pak? Lupa saya. Kun fayakun. Iya betul Pak. Begini Pak ya. Makanya Pak poin ketiga yang saya share itu, ya. Poin ketiga yang saya share di WA itu, slide itu, ukuran baik
menurut orang dan menurut Allah itu beda. Saya ulang ya, ukuran kemuliaan orang itu menurut Allah dan manusia itu beda. Bapak, mungkin ada orang Pak ya, yang paling jelek kepada Bapak. Orang lain tahu bahwa orang itu memang jahat kepada Bapak. Bapak juga sakit hati dengan Bapak. Udah. Tapi Pak, ketika Bapak kecelakaan di jalan raya, naudzubillah, tidak ada orang sama sekali. Justru orang itu yang menolong Bapak dan mengambilkan air putih. Berapa harganya air putih ini Pak? Tapi bagi Bapak, paham Pak? Bagi Bapak, air putih dan menggendong Bapak ke rumah sakit, hanya ngantarkan ke rumah sakit itu Grab ya 50.000. 50.000 plus air ini Pak, 5.000. 55.000. Rasanya Pak, seluruh kejahatan yang kemarin itu Bapak maafkan. Karena tanpa dia, ya Pak, Bapak sudah tamat. Paham Pak ya? Paham Bu? Itu artinya kebaikan yang sedikit, tetapi saat Allah senang, maka kebaikan yang kecil itu menjadi diperbesar seolah-olah segalanya tidak ada. Paham Pak? Paham. Nah kita ini juga begitu Pak, hati-hati. Ya bisa saja toh Pak, mohon maaf saja, istri Bapak yang ngajinya sendiri belum terlalu baik, sholatnya juga masih sering ini dan sebagainya lah begitu ya, ada kedosa-dosa. Tetapi bagi Allah, istri inilah yang paling bisa mengantarkan anaknya itu pinter ngaji. Di bawah asuhan bapaknya yang jahat, yang banyak dosa itu, dia diselamatkan oleh sang ibu ini menjadi orang baik. Bahwa bisa saja apa yang dilakukan oleh sang ibu itu, itulah poin terbesar yang bisa dilipat gandakan berkali-kali dan dosa-dosanya habis. Ya, jadi Bapak percaya Pak, apakah mungkin? Tidak, jadi katakan pasti, sudah Pak, pasti. Oke. Yang kedua, apakah orang-orang seperti kita ini bisa bertemu dengan istri, ya, anak, orang tua? Bapak nanti silakan baca surah 40. Surah 40 yang kemarin saya jelaskan di Radio Al Victor itu, ayat 7 sampai 9. Surah 40 7 sampai 9. Di sana dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang ada di langit itu selalu mendoakan orang-orang supaya orang itu diampuni dosanya dan dimasukkan surga bersama bapaknya, anaknya, wa azwajihim, dan istrinya. Bapak sudah didoakan. Di dalam ayat yang lain juga begitu. Selama masih punya kesamaan iman, pasti ketemu. Nanti ada ayat yang lain. Selama punya kesamaan iman. Tapi Pak, saya ini lebih jelek dari istri saya Pak. Gitu. Jadi bisa saja istri saya ini yang dahulu, saya ini yang masih jauh. Itulah. Pak, saya beritahu, istri bisa memberikan syafaat kepada suami. Suami bisa memberi syafaat kepada istri. Anak bisa memberi syafaat kepada orang tua bisa memberi syafaat kepada anak, selama punya kesamaan iman. Jadi
selama bapak, istri, bapak, mertua, anak, istri, semuanya itu selama punya iman, saya yakin ada. Nanti saya carikan, bapak catat di HP saya, di sekretaris saya saja ya, sekretaris saya saja yang Mbak Zahra saja ya. Nanti dia mengenal saya, nanti saya tunjukkan ayatnya yang lebih pas. Ya, ada ayat yang menyebutkan akan kami pertemukan mereka di surga, itu ya, lebih jelas lagi. Bapak catat nomor HP sekretaris saya 081 231 304 333. Itu nomor HP yang biasanya nangani urusan-urusan saya. 081 231 304 333. Jadi begitu Pak ya, itu. Yang senang Pak, yang senang. Sudah saatnya sekarang Bapak bekerja, jangan minta belas kasihan anak, jangan minta belas kasihan menantu, jangan minta belas kasihan siapapun. Bapak harus merdeka dari rasa ketergantungan. Bapak kerja, sedekah, happy dan membuat orang lain happy, senang. Saya kira itu jalan yang terbaik untuk sisa-sisa hidup kita ini. Saya kira begitu. Ini sudah jam 5:25, saatnya kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bi bainana wa baina ma'asik. Wahai Allah, tanamkan rasa takut kepada siksa-Mu ya Allah kepada kami, kepada keluarga kami, sehingga kami terjauh dari sekecil apapun maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wahai Allah, berikan kami kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, sehingga kami semakin hari semakin dekat kepada surga-Mu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Ya Allah, tanamkan keimanan yang kokoh pada kami, kuatkan keimanan kami kepadamu ya Allah, sehingga kami merasa ringan apapun cobaan darimu. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, tanamkan kebahagiaan melalui pendengaran kami, penglihatan kami dan seluruh aktivitas kami ketika kami menjalankan kebaikan, dan tanamkan kegembiraan itu sepanjang hayat sampai akhir masa hidup kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang zalim kepada kami, juga kepada orang yang memusuhi kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Wahai Allah, jangan sampai kesibukan dunia ini mengurangi kedekatan kami kepadamu. Wahai Allah, jangan sampai lingkungan di sekitar kami ini merusak iman dan akhlak kami. Wahai Allah, jangan sampai kami hanya pintar meraih kesuksesan dunia dan bodoh untuk meraih kesuksesan akhirat. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang di sekitar kami yang bertindak kasar, tidak sayang, bahkan semena-mena kepada kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah kami untuk selalu senang untuk menerima apapun pemberianmu. Ya Allah, jadikan setiap hari yang Kau berikan kepada kami untuk tambahan usia ini tidak hanya usia yang bertambah, tapi iman dan akhlak kami juga bertambah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.